Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan Jinwo yang bangkit dari kematian dengan mendapatkan kekuatan Shadow Monarch yang mutlak, kini kita akan melihat betapa kuatnya Jinwo saat ia memburu Rakan Beast Monarch, dan ia juga akan menyelesaikan pertarungannya melawan Frost Monarch. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Saat melihat kebangkitan Jinwo sebagai Shadow Monarch yang sempurna, sontak Frost Monarch jadi merinding ketakutan karena perbedaan kekuatan mereka benar-benar jauh berbeda, seolah-olah ia sedang berada di hadapan dinding penghalang yang tidak bisa dilewati. Sementara di sisi Jinwo yang tidak terlalu mempedulikan keberadaan Frost Monarch yang hanya seperti semut kecil di hadapannya. Saat itu Jinwo langsung saja menggunakan Realm of Shadow untuk melacak keberadaan Rakan yang telah kabur dari sana. Hingga setelah Jinwo memperluas wilayah deteksinya sampai menyelimuti seluruh planet bumi, akhirnya Jinwo berhasil menemukan lokasi Rakan. Dalam situasi Jinwo yang lengah saat ia memalingkan pandangannya ke arah lain, seketika Frost Monarch mendapat intuisi kalau momen ini adalah celah dan kesempatan yang bagus baginya untuk mengalahkan Jinwo. Jadi meskipun ada perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka, saat itu Frost Monarch mencoba memberanikan dirinya untuk menyerang Jinwo dengan satu serangan terkuat yang ia miliki. Sebab jika ia tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang juga, Frost Monarch yakin dirinya lah yang akan mati di tangan Jinwo. Namun tepat ketika Frost Monarch mulai melancarkan serangan dengan melempar tombak trisulanya kepada Jinwo, tanpa diduga oleh Frost Monarch, ternyata Jinwo masih sempat merespon serangan itu dan hanya perlu menggunakan satu tangannya saja untuk menahan serangan Frost Monarch dan merembukan tombak trisulanya. Lalu setelah Jinwo mengatakan kepada Frost Monarch, "Aku akan membereskanmu nanti. Jadi kau tunggu saja di sini sampai aku menghabisi si beast itu." Sin kemudian langsung berpindah ke sisi Rakan yang telah kabur ke hutan sembari bergumam di dalam benaknya. Sungguh aura kematian yang sangat mengerikan. Aku terlambat kabur dari sana karena bertengkar dengan Frost Monarch. Tapi karena sudah begini, aku tidak punya pilihan dan harus bersembunyi di sini sampai King of Dragon datang. Namun tanpa diduga oleh Rakan, tepat ketika ia baru saja melangkahkan kakinya dan berpikir kalau dirinya sudah aman, tiba-tiba ia malah dikejutkan dengan tekanan aura kematian yang muncul dari arah belakangnya. Dan aura itu berasal dari Jinwo yang ternyata sudah berpindah tempat ke sana untuk menyelesaikan urusannya dengan Rakan. Rakan yang menyadari betapa besarnya perbedaan kekuatan di antara mereka, sontak ia langsung berlutut di hadapan Jinwo tanpa pikir panjang lagi, sebab ia merasa benar-benar tidak akan bisa menang ataupun melarikan diri dari Jinwo. Bahkan karena dampak ketakutan akan kekuatan Shadow Monarch yang pernah ia rasakan sebelumnya, insting hewan buas Rakan seolah-olah telah memperingatinya, sebaiknya kau tundukkan kepalamu dan patuhlah kepada Shadow Monarch. Rakan kemudian berkata kepada Jinwo, "Wahai Shadow Monarch, aku King of Beast tidak ingin bertarung denganmu. Tolong maafkan aku atas sikapku yang tidak sopan ini, dan terimalah aku sebagai salah satu sekutumu. Untuk kedepannya, ketika King of Dragon menginjakkan kakinya di sini bersama tentaranya, maka aku dan pasukanku pasti akan membantumu." Lalu begitu Jinwo menanggapi permohonan Rakan dengan mengatakan baiklah, seketika senyum licik Rakan langsung melebar dan ia kembali bergumam di dalam benaknya. Baiklah, dia bilang, "Bodoh sekali, pasti bajingan ini adalah Shadow Monarch yang palsu. Kalau memang benar dia adalah Shadow Monarch yang asli, tentunya tidak mungkin dia akan memaafkanku, apalagi setelah aku pernah mengkhianatinya sekali dan mencoba membunuh bawahannya. Kalau begitu, aku bisa memanfaatkan kebodohan manusia ini dan aku hanya perlu menunggu sampai King of Dragon datang. Kemudian barulah aku akan merobek-robek tubuhmu." Namun tanpa disadari oleh Rakan, tepat ketika ia baru saja menyatakan sumpah setianya kepada Jinwo sang Shadow Monarch yang baru, ternyata Jinwo tidak sebodoh seperti yang Rakan kira. Lalu Jinwo pun kembali melanjutkan perkataannya. "Tapi sebelum aku mengampunimu, mari kita selesaikan urusan di antara kita terlebih dahulu. Karena di dadaku ini meninggalkan 5 bekas luka yang kudapat darimu. Maka aku baru akan memaafkanmu kalau kau bisa selamat dari 5 seranganku." Rakan yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan marah karena Jinwo telah mengolok-olok dirinya. Jadi sembari Rakan yang membalas berkata, "Mungkin aku memang akan berakhir di sini, tapi akan kupastikan kau juga takkan selamat begitu saja." Saat itu Rakan mulai melepaskan kekuatan penuhnya dan berubah menjadi monster hewan buas raksasa untuk menghabisi Jinwo yang juga telah bersiap bertarung melawan Rakan. Di sini terlihat Jinwo yang menggenggam daggernya dan langsung melesat dalam kecepatan tinggi untuk melancarkan serangan pertamanya, hingga membuat Rakan menjerit kesakitan saat salah satu kakinya berhasil dipotong oleh Jinwo. Sementara ketika Jinwo mengatakan, "Sekarang tinggal 4 kali serangan lagi." Sin kemudian kembali berganti ke sisi Igris yang sedang bertarung melawan Frost Monarch selagi Jinwo tidak ada di medan pertempuran itu. Frost Monarch bergumam, "Aku tidak tahu tentang semut yang dapat menyembuhkan manusia itu.
Tapi aku yakin prajurit yang satunya lagi pasti akan menjadi masalah buatku. Karena dia adalah salah satu dari 2 sayap Shadow Monarch yang bernama Igris Sang Ksatria Kematian. Terlebih lagi karena sekarang dia sudah bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Dan prajurit bayangan ini bisa terus beregenerasi selama Shadow Monarch masih memiliki energi sihir. Tentunya situasi ini sangat merepotkan, sebab aku tidak bisa memulihkan energi sihir yang sudah kugunakan untuk bertransformasi. Begitu Igris mencoba mengayunkan tebasan pedangnya kepada Frost Monarch yang masih bisa menghindar. Dengan sombongnya Frost Monarch berkata kepada Igris, "Jangan coba-coba melakukan sesuatu yang sia-sia. Apa kau pikir kau bisa menahan seranganku?" Namun tanpa ingin menanggapi perkataan Frost Monarch, tiba-tiba Igris malah menancapkan pedangnya ke tanah sambil membentangkan jubahnya. Lalu jubah itu seketika berubah menjadi gerbang dimensi untuk mendatangkan Jinwo kembali ke tempat ini. Saat mendengar Jinwo yang memberitahu bahwa ia sudah memusnahkan Beast Monarch dan kedua benda ini adalah buktinya, sontak Frost Monarch jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Jinwo mampu membunuh Beast Monarch hanya dalam waktu beberapa menit saja. Kemudian setelah Jinwo kembali berkata, "Plague Monarch, Beast Monarch, dan Frost Monarch. Kematian dari ketiga Monarch ini akan menjadi peringatan bagi Monarch yang lain." Frost Monarch yang kesal mendengarnya, sontak ia langsung bersiap untuk menyerang Jinwo dengan sihir es tajam yang tak terhitung jumlahnya. Namun di saat yang sama, ternyata Jinwo sudah lebih dulu melemparkan daggernya ke dada kiri Frost Monarch. Yang kemudian Jinwo juga langsung mengendalikan dagger itu untuk menusuk dada kanan Frost Monarch. Sementara ketika Frost Monarch baru saja bersiap untuk membalas Jinwo dengan semburan nafas es. Saat itu Jinwo segera mencengkeram mulut Frost Monarch. Yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan menebas tubuh Frost Monarch menggunakan daggernya. Lalu setelah Jinwo berkata kepada Frost Monarch, "Asal kau tahu, Beast itu mati dalam serangan keempat. Kalau kau kira-kira bisa bertahan berapa lama?" Pada saat itu juga, seketika Frost Monarch langsung menjerit kesakitan karena tubuhnya yang sudah tidak sanggup lagi menahan serangan Jinwo. Dan alhasil, akhirnya Frost Monarch telah mengalami kematian abadi yang membuat seluruh jiwa dan raganya musnah dari dunia ini. Tak lama setelah Jinwo berhasil membunuh Frost Monarch dan menyelamatkan bumi dari kehancuran, Jinwo langsung memanggil Beru untuk menanyakan bagaimana keadaan pria utusan ruler yang berusaha melindungiku tadi. Hingga setelah Beru menjawab, pria itu tiba-tiba menghilang, dan hanya senjatanya saja yang tertinggal di tempat ini. Dengan segera Jinwo langsung mengambil senjata tersebut, lalu Shin berganti ke sisi Sung Ilhwan yang sedang bersembunyi di bawah reruntuhan gedung sambil menunggu kematiannya, karena inilah konsekuensinya jika ia menerima kekuatan dewa dengan tubuh manusia. Ketika Sung Ilhwan mencoba menerima takdirnya yang memang sudah seharusnya begini, pada saat itulah Sung Ilhwan dikejutkan dengan seseorang yang mengembalikan senjata miliknya, di mana orang itu tidak lain adalah Sung Jinwo sang putranya sendiri. Sung Ilhwan yang ditanyai oleh Jinwo, "Apa kau pikir aku takkan tahu kau pergi begitu saja? Terus kenapa lagi-lagi kau pergi tanpa memberitahuku?" Lantas Sung Ilhwan mulai menceritakan yang sebenarnya kepada Jinwo, tentang apa yang terjadi saat ia menghilang di dalam gate beberapa tahun yang lalu. Umumnya setelah tim raid mengalahkan bos monster, mereka harus segera keluar dari gate dalam waktu 1 jam. Tapi sialnya, saat itu Sung Ilhwan tidak bisa berbuat apa-apa, selain terjebak di dalam celah dimensi. Hari demi hari telah Sung Ilhwan jalani tanpa ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkannya. Hingga sampailah ketika Sung Ilhwan sudah hampir mencapai batasnya untuk bertahan hidup tanpa makan dan minum. Pada saat itulah Sung Ilhwan didatangi oleh ruler yang ingin meminjamkan kekuatan mereka, asalkan Sung Ilhwan bersedia membantu mereka untuk menghentikan para monark, termasuk Shadow Monarch yang diramalkan tidak lama lagi akan bangkit. Sung Ilhwan yang terkurung di dalam gate itu tentu tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan tersebut, dan akhirnya ia telah kembali ke bumi sebagai utusan ruler dengan membawa tanggung jawab yang berat. Tapi begitu Sung Ilhwan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa sosok Shadow Monarch yang bertarung melawan para monster raksasa di Jepang adalah Sung Jinwo, nyatanya Sung Ilhwan tidak bisa memenuhi tanggung jawab tersebut. Bahkan meski ia tahu malapetaka terburuk bagi umat manusia berada di tubuh Jinwo, Sung Ilhwan tetap tidak bisa melakukan apa-apa selain mengamatinya dari kejauhan, karena ia tidak sanggup untuk melawan anaknya sendiri. Namun setelah beberapa waktu berlalu semenjak kejadian itu, para ruler yang awalnya hanya fokus pada tujuan untuk mencegah kebangkitan Shadow Monarch, tiba-tiba mulai merubah pendirian mereka. Dan alhasil, akhirnya sang Fragment of the Most Brilliant Light telah memberi Sung Ilhwan perintah baru untuk melindungi Shadow Monarch. Ruler menyadari jika mereka ingin menghentikan rencana para monark lain, maka mereka memerlukan kekuatan Shadow Monarch. Terlebih lagi mereka juga percaya Shadow Monarch adalah satu-satunya yang bisa menghentikan pasukan penghancur yang dipimpin oleh King of Dragon. Pada awalnya rencana ini memang masih belum pasti, sebab tidak ada yang tahu Shadow Monarch akan memihak kepada siapa. Namun setelah sekarang mereka tahu hasilnya, karena itulah Sung Ilhwan datang ke Korea untuk membantu Jinwo sang Shadow Monarch. Sung Ilhwan mengungkapkan sesungguhnya ia tidak mau menunjukkan kondisi dirinya yang seperti ini pada Jinwo.
Lalu ketika Sung Ilhwan bertanya, "Apa kau membenciku?" Kemudian Jinwo menjawab, "Terkadang memang iya." Lantas Sung Ilhwan langsung meminta maaf kepada Jinwo, tapi segera setelahnya Jinwo juga langsung melanjutkan perkataannya. "Ketika aku pertama kali menjadi seorang hunter, saat aku sekarat, bahkan saat aku nyaris tidak selamat untuk melihat ibu dan Jinah lagi, ayah selalu terlintas di dalam pikiranku, dan aku selalu membencimu ketika hal itu terjadi. Tapi meski begitu, aku juga selalu merindukan ayah." Sung Ilhwan yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Jinwo masih merindukannya. Hingga ketika Jinwo kembali bertanya kepada Sung Ilhwan, "Apakah ayah juga merindukan kami?" Seketika Sung Ilhwan langsung meneteskan air matanya dan menjawab, "Tentu saja aku selalu merindukan kalian. Bahkan walaupun kau tidak bisa melihatku, aku senang sekali bisa melihatmu dari jauh." Di sisa-sisa hidupnya, Sung Ilhwan berusaha bangkit untuk memeluk Jinwo dengan penuh kasih sayang, sembari mengatakan, "Kau telah tumbuh dengan baik, anakku." Lalu begitu Jinwo juga ikut menangis terharu dan bertanya kepada Sung Ilhwan, apakah para ruler lah yang sudah mengontrol dan membuang ayah. Lantas Sung Ilhwan pun menjawab, "Mereka hanya memberiku kesempatan untuk memilih. Jadi aku lebih memilih untuk melindungimu dan aku sama sekali tidak menyesalinya. Aku ingin terus berbicara denganmu dan berada di dekatmu lebih lama lagi. Tapi karena tubuh ini sudah mencapai batasnya, maafkan aku yang tidak bisa menjadi ayah yang baik bagimu." Setelah mengatakan semua itu, seketika jiwa dan raga Sung Ilhwan perlahan mulai lenyap dari dunia ini. Hingga membuat Jinwo tidak bisa menahan kesedihannya, lalu ia berteriak dengan suara yang lantang. "Dengarkan aku para monark bajingan. Aku bersumpah, aku pasti akan membuat kalian membayar atas apa yang terjadi hari ini." Sementara, di sisi ibu Jinwo yang juga dapat merasakan hilangnya keberadaan Sung Ilhwan, kini ibu Jinwo sudah bisa mengikhlaskan kepergian Sung Ilhwan, hingga ia pun langsung mengajak Jinah meninggalkan apartemen mereka tanpa keraguan lagi. Dengan terdengarnya tangisan Jinwo sang Shadow Monarch yang mengguncang kota Seoul, hal itu juga menandakan bahwa Jinwo telah mendeklarasikan perang melawan Monarch. Berdasarkan laporan terkini, nyawa Hunter Thomas Andre berhasil diselamatkan, dan ambulan yang berada di tempat kejadian telah mengantarkan semua orang yang terluka ke rumah sakit terdekat. Sementara ketika Jinwo memutuskan untuk pulang ke apartemen dan bertemu dengan keluarganya, di lain sisi terlihat Choi Jong-in yang datang menghampiri Baekhyunho untuk menanyakan keadaannya. Sedangkan di sisi Wo Jin-chul yang telah memastikan bahwa pertarungannya sudah berakhir dari layar monitor di kantor Asosiasi Hunter. Wo Jin-chul merasa sangat berterima kasih kepada Jinwo yang telah mewakilkan dirinya membunuh Frost Monarch sebagai pembalasan atas kematian Ketua Gogunhee. Di keesokan harinya, pihak Asosiasi Hunter telah mengumumkan kemunculan monster di kota Seoul adalah makhluk yang tidak teridentifikasi. Kerusakan yang disebabkan oleh kemunculan monster itu sangat parah, tapi bencana yang sebenarnya akan segera tiba karena Colossal Gate yang muncul di langit Korea akan terbuka. Untuk menghadapi bencana tersebut, Asosiasi Hunter Korea telah mengumpulkan semua hunter di seluruh dunia, dan sosok yang memimpin pasukan besar ini adalah Sung Jinwo. Hingga sampailah ketika Cha Hain mengatakan kepada Jinwo bahwa ia tidak pernah melihat Jinwo segugup ini. Pada saat itulah, akhirnya Colossal Gate yang diyakini akan membawa bencana terbesar itu mulai terbuka, dan semuanya juga langsung bersiap di posisi masing-masing untuk berperang. Namun tepat ketika Jinwo melihat pasukan yang muncul di langit itu ternyata adalah Shadow Army, yang terdiri dari gabungan prajurit ruler, dan ada 3 naga raksasa yang sama kuatnya dengan Kamish. Tiba-tiba Jinwo langsung menggunakan autoritinya untuk memerintahkan semua hunter agar tidak ada yang boleh bergerak. Hingga semuanya langsung terdiam membeku tanpa bisa membantah perintah Jinwo. Menyadari betapa absurdnya situasi ini, sontak telah membuat semua orang jadi kebingungan kenapa Jinwo tiba-tiba menyuruh membatalkan serangan. Lalu Choi Jong-in bergumam di dalam benaknya. Apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Apakah mereka sungguh berencana akan menghadapi pasukan monster sebanyak itu di permukaan tanah, tanpa menyerang terlebih dahulu saat musuh sedang berada di udara? Wo Jin-chul yang panik kemudian juga bertanya kepada Jinwo, kenapa tiba-tiba begini? Namun Jinwo hanya menjawab, tidak apa-apa ketua. Hingga sampailah ketika Jinwo mulai melangkahkan kakinya maju ke depan, sementara pemimpin pasukan itu juga langsung turun mendekati Jinwo. Di sini terlihat Jinwo yang saling beradu tatapan dengan pemimpin pasukan itu, lalu tiba-tiba pemimpin itu dan semua prajuritnya seketika langsung berlutut di hadapan Jinwo sembari berkata, "Saya Grand Marshal Belian, dan semua pasukan yang ada di sini adalah pasukan Shadow Army. Dengan hormat kami menyambut kebangkitan raja kami, wahai Shadow Monarch yang agung." Saat menyaksikan betapa mengejutkannya situasi ini, sontak telah membuat semua orang jadi bertanya-tanya. Sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa pasukan musuh memberi hormat kepada Jinwo? Lalu begitu Thomas bergumam, bahkan salah satu dari monster naga itu saja bisa menjadi ancaman bagi umat manusia. Dan sekarang ada 3 monster naga yang berkumpul di satu tempat.
Di sisi Jinwo yang masih berdiri dengan tegap di hadapan mereka, kemudian ia juga bergumam di dalam benaknya. Jadi inikah Shadow Army yang sebenarnya? Sudah pasti pasukan ini adalah pasukan bayangan yang ditinggalkan oleh Iceborne untukku, sang Shadow Monarch yang sebelumnya. Dengan begini, maka perang yang sesungguhnya baru saja akan dimulai dari sekarang. Sementara di tempat berbeda di sisi King of Berserk Dragon sang Monarch Destruction. Dia yang telah menerima laporan dari Yogumun sang Monarch Transfiguration bahwa Shadow Monarch sudah mengkhianati mereka dan berpaling ke pihak manusia. Lantas King of Berserk Dragon telah bertekad bahwa ia sendirilah yang akan menghabisi Shadow Monarch. Lalu sembari memanggil pasukan naganya yang tak terkalahkan, King of Berserk Dragon berkata, "Bagaimanapun kita harus mencegah kerugian yang akan berdampak pada kita. Dan oleh karena itu, mulai sekarang bersiaplah untuk berperang wahai semua pasukanku." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 4 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.